Nona, Kamu mabuk ya ngelantur? Dalam 3 menit cepat ke kamar 906, aku kasih ulasan bagus dan tip 500. Bodoh amat soal ulasan atau masalah uang. Tunggu bentar, aku segera datang. Tampan juga. Rezeki si kurir ini. Yosua, kerjamu bagus kali ini. Setelah aku bereskan Vivian, aku pasti akan dukung kamu jadi kepala keluarga Su. Kalian jaga pintu, kalau nanti ada suara dari dalam, jangan ada yang ganggu aku. Permisi. Tolong aku. Kamu cari mati ya, bukannya Tuan Tio udah bilang, apapun suara dari dalam sana jangan ganggu dia. Servis semalam sangat bagus, aku kasih bintang 5. Tapi lupakan kejadian kemarin, kita beda dunia. kurir kecil. Apanya yang kecil? Bos akhirnya ketemu kamu. Aku udah bilang, jangan cari aku kalau nggak penting. Aku pensiun jadi kurir, jalani hidupku sendiri. Kami yang tak becus. Sampai sekarang belum ketemu. Petunjuk pembunuh ayah ketua. Membuat Anda kecewa, insiden itu sudah sangat lama. Wajar kalau belum ketemu, aku tak pernah salahkan kalian. Aku berhenti jadi ketua karena musuh luar sudah musnah. Aku cocok taklukan dunia, bukan menjaganya. Sudahlah, jaga saudara-saudara kita, jangan cari aku jika nggak penting. Aku mau antar pesanan. Pesanan ini pakai jaminan on time. Jadi kamu dulunya adalah sosok legenda ketua Pavilion Abyss. Hari pertama jadi kurir malah tidur sama wanita cantik. Percaya padamu. Siapa sih gak sopan banget? Itu kan Vivian Nona besar grup Su, CEO tercantik nomor 1 di kota Shen. Kok dia ada di sini beneran? Aku dengar belakangan ini Tuan Tio sesumbar mau nikahin dia bulan ini. Tio brengsek itu bukan orang baik nikah sama Seno. Jauh lebih baik daripada nikah sama Tio. Kamu pikir sembarang orang bisa nikah sama aku? Dibilangin dikit aja, kamu malah besar kepala, kamu pikir dia mau sama kamu. Itu dia. Jangan bilang cinta satu malammu itu adalah Vivian, CEO tercantik nomor 1 di kota Shen ini. Jago banget kamu ngibul. Jangan ngomong lagi mereka kesini. Gita, Mina mau panggil papa. Apa? Papa. Kamu itu papa kami. Anak-anak kalian salah orang nggak, masa dia papa kalian? Enggak, namanya Seno, dia itu papa kami. Papa namaku Gita, papa namaku Mona papa. Namaku Mina. Astaga. CEO tercantik nomor 1 di kota Shen lahirkan anak buat Seno 3 anak sekaligus. Mana mungkin? Ini tes DNA, lihatlah. Kita Monami. Kecocokan DNA dengan Seno adalah 100%. Aku masih nggak percaya kamu dan Vivian punya 3 putri. Aku punya putri. 3 sekaligus. Papa, Kamu lahirkan 3 putri buatku, kok nggak kasih tahu aku? Kasih tahu kamu cuman pengantar makanan, hidupmu aja susah. Emangnya mampu besarin 3 anak? Aku mampu, nggak akan biarkan kalian menderita. Siapapun bisa bicara manis. Tapi pikirkan juga kenyataannya. Kalau bukan karena grup Fengdu, terus incar aku nggak akan mau bawa 3 putriku untuk cari kamu. Grup Fengdu kelompok apaan itu berani usik wanitaku? Cukup 1 telepon dariku, bisa bikin grup Fengdu hancur. Jangan ngomong sembarangan. Aku cari kamu kali ini, biar kamu merawat anak dengan baik. Aku dengan tegas menolak Tio dari grup Fengdu. Dia jadi marah besar dan mengancam mau bikin perhitungan. Di rumahku masih ada Yosua yang sekongkol dengan dia. Aku nggak punya tenaga lagi, dan khawatir mereka malah manfaatin anak-anakku. Dalam hal ini, aku cuma bisa percaya sama kamu.
Tenang saja, ada aku di sini. Nggak akan ada yang bisa sakiti mereka bertiga. Baiklah, ayo pergi. Pergi kemana ya? Daftar menikah. Menikah. Kenapa? Kamu nggak mau? Papa nggak mau kami dan mama ya. Nggak begitu kok. Kalau gitu, ayo. Urusan kakak 3 anak ini sudah beres. Surat nikah juga sudah diambil. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Kenapa kamu nggak senang? Papa nggak suka kami? Aku ini sangat hebat. Tahun ini aku baru dapat juara lomba piano tingkat distrik. Aku juara lomba melukis. Aku juara lomba catur. Go! Suka, tentu saja suka. Tiba-tiba punya 3 anak yang sangat berbakat, papa merasa sangat bahagia. Oh ya, karena udah menjadi keluarga Tio dari grup Fengdu, biar aku yang urus. Omong kosong lagi, kamu cuma kurir kecil. Mana bisa kamu urus? Nanti kamu jaga mereka bertiga dengan baik saja udah cukup. Aku cuma perlu pergi keluar sebentar. Ini bukan seperti antar makanan, naik motor sekali jalan, lalu pesanan selesai. Kamu tak usah antar makanan lagi. Tiap bulan aku akan berikan 100.000. Kamu cukup tenang dan menjaga. Ketiga anak ini saja. Aku akan beli minum buat anak-anak, tunggulah di sini. Pelan-pelan, nak. Anak nakal nggak tahu sopan santun. Nggak apa-apa, sayang. Seno, Kamu cuma pengantar makanan, berani-beraninya menolakku. Aku menolakmu. Apa hubungannya dengan pekerjaanku? Jika kamu pikir aku naksir padamu, aku setuju kencan buta denganmu karena cuman postur tubuhmu yang lumayan aja, cuma main-main aja. Jangan sok penting, jujur saja, aku udah punya tunangan, calonku adalah orang keluarga supakaianku ini, setara gajimu selama setahun. Sudahlah, pacarku datang jemput pakai mobil barunya. Aku nggak nyangka udah lama masih belum bisa lupain aku ya. Sayang sekali kamu tetap sama seperti dulu, sangat menyebalkan. Nggak salah anakku meludahimu. Ini anakmu. Emang persis sama kamu, sama-sama nggak masuk akal, nggak sopan. Kamu. Citra, siapa orang ini? Sayang, namanya Seno, cuma kurir makanan Seno. Ini suamiku Surya, bergaji tahunan 2 juta, eksekutif grup Su. Ternyata cuman kurir makanan. Tadi kamu bilang anakku nggak sopan, minta maaf ke anakku. Kalian benar-benar sekeluarga bocah nakal, meludahiku duluan, dia yang salah duluan. Masa aku yang harus minta maaf? Papa! Kamu udah punya anak 3 sekaligus. Papa, anak ini nggak punya ayah? Kok cuman ada kakek dan ibu untuk bikin kakak? Siapa yang kakek ini? Suamiku. Bocah sialan beraninya bilang aku tua, sialan kau. Yang kecil nggak sopan, yang besar minta dihajar. Kamu pikir aku nggak bisa marah ya? Kak Surya, orang terkaya di kota Shen, anggota keluarga Su, adalah sepupu CEO cantik nomor 1 Vivian itu. Beraninya hajar dia, keluarga Su akan singkirkan kamu dari kota Shen. Orang keluarga Su dari grup Su. Sekarang baru takut, sudah terlambat. Kayaknya pukulanku kurang keras. Sudahlah, jangan di depan anak-anak main kasar begini. Nanti akan kuurus masalah ini. Ayo kita pulang. Kamu yang urus ya? Pakai apa kamu ngurusnya? Postur tubuhmu lumayan juga. Coba perlihatkan wajahmu. Kalau wajahmu... Beraninya kamu. Bukannya tadi kamu bilang jangan di depan anak-anak main kasar? Yang kamu lakukan itu main kekerasan. Kalau aku lagi mendidik anak, saat diganggu pria kasar seperti ini harus berani melawan. Benar-benar gila. Aku akan telepon Departemen Keamanan Grup Su sekarang juga. Aku akan buat kalian tanggung akibatnya. Bukan sekadar nggak bisa tinggal di kota ini lagi, tapi tak akan sesederhana itu. Biar aku yang telepon. Kamu? Bukannya kamu mau lihat wajahku, akan kuperlihatkan padamu. Wajah ini benar-benar seperti rubah penggoda, akan kurobek wajahmu itu. Jangan buat onar.
Bu Vivian, saya tidak tahu kalau ini Anda. Surya dipecat kemasi barang-barangnya, suruh dia ambil besok. Bu Vivian, tolong jangan pecat saya. Saya ini juga bagian dari keluarga Su. Saya pernah gendong Anda saat kecil. Bu Vivian Anda ini Vivian CEO dari grup Su Anda dan dia sepasang suami istri. Keluarga Su tak terima pecundang. Besok bicaralah sendiri pada sesepuh untuk keluar dari silsilah keluarga. Jagalah sisa harga dirimu itu. Jika kau tak mau, Bu Vivian, maka aku yang lapor pada grup dan sesepuh, nanti baik di keluarga maupun kota Shen kau takkan punya tempat lagi. Pergi. Baik. Ayo pergi cepat. Mama hebat sekali. Tentu saja mama hebat, lalu papa nggak hebat ya? Papa juga tampan kok, tapi tetap mama lebih hebat. Sudahlah, keluarga kita akan gelar perjamuan, kamu ikut sama aku. Tak kusangka ya, cuman ganti setelan jas kamu lumayan tampan. Hal-hal yang belum kamu ketahui masih sangat banyak. Berhentilah membual. Nanti ikut aku temui ayah. Sesampainya di sana, kamu diam saja. Jangan katakan apapun. Keluargamu terus paksa kamu nikahi Tio itu. Kalau bawa aku bertemu mereka, apa itu tak akan buat kamu tertekan? Itu urusanku, kamu juga nggak bisa bantu aku. Jadi nggak usah khawatir. Apa mama sering menderita di rumah? Meskipun di luar mama sangat hebat, tapi saat di rumah dia sering bertengkar sama kakek, lalu menangis diam-diam. Nggak apa-apa, papa kan sangat hebat. Mulai sekarang ada papa, mama tak akan sedih atau nangis diam-diam lagi. Benarkah? Syukurlah papa memang paling hebat. Bos ketua. Itu Pak Fandi dan Kak Wawan. Papa, kamu kenal Pak Fandi dan Kak Wawan ya? Mereka kan orang hebat kok, mereka panggil papa bos. Apa mereka hebat? Tentu sangat hebat grup Fengdu, kini sangat hebat itu karena dulu mereka pernah kerja sama dengan perusahaannya Pak Fandi dan Kak Wawan. Bos, kau udah punya anak. Jangan banyak omong. Ada urusan apa, jangan pedulikan urusan kami dulu. Kayaknya ini anak Vivian kau dan Bu Vivian. Dia istriku sekarang. Mereka bertiga ini anakku. Ku dengar grup Fengdu terkenal di kota Shen ya? Grup Fengdu tak lebih dari sekadar meminjam nama grup Tenglong kita. Hanya anjing penjaga belaka. Sudah lama kita tenang keluar. Ada apa sih keparat itu berani ganggu kakak ipar bos kau? Urusan kakak iparmu tak perlu kau tangani. Bos mau turun tangan langsung. Maka tamatlah sudah grup Fengdu bos. Ini kan bagaikan pahlawan sejati yang tak terkalahkan oleh ribuan musuh. Papa-papa sehebat itu ya? Tentu saja, selama ada papa di sini tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Oh iya, akan kuberi kau nomor rekening transfer sejumlah uang ke sana. Berapa? 30 miliar saja. Akan segera kuatur. Siapa yang telepon tadi? Suaranya tak asing. Fandi dan Wawan mantan bawahanku. Fandi dan Wawan perusahaan multinasional dengan valuasi triliunan, CEO dan manajer perusahaannya adalah mantan bawahanmu. Kok kau nggak membual sebut dirimu itu ketua pavilion abis? Sekarang sih bukan lagi dulu, aku memang sungguhan jadi dia. Sudahlah, cepat beres-beres. Nanti kita akan bertemu orang tua. Siapa dia? Kalian pergi main dulu sana. Iya. Ayah dari anakku. Suamiku Seno. Konyol. Vivian Geng Naga datang melamar. Aku sudah setuju menikahkanmu dengan Tio. Pernikahan yang kamu pilih sendiri, keluarga Su takkan akui. Aku tak setuju nikah sama Tio ayah. Bukannya kamu setuju, biarkan aku pilih jodoh sendiri. Itu dulu, sekarang arus dana grup Su sedang sulit, kamu juga tahu. Tio datang bantu kita, dia udah janji. Asal kamu nikah sama dia, dia akan berikan pada grup Su proyek 1 miliar untuk selamatkan perusahaan ini, uang lamaran untuk keluarga Su. Bukan cuma ini, Tio juga akan beri aku dan ayahmu sebuah villa senilai 100 juta. Langsung atas namaku dan ayahmu. Lihatlah anak yang sangat berbakti. Jadi demi uang ini, kalian rela jual anak sendiri? Siapa bilang jual anak ini? Karena kami tahu Tio ini berbakti, makanya kami setuju. Bakti senilai 100 juta. Vivian, ini bukan hanya masalah uang. Tio mungkin punya kekurangan, tapi mau cari di mana lagi? Yang rela habiskan uang buat kamu, orang yang mampu keluarkan uang segini, apa kurir makanan di sebelahmu ini bisa? Ayah, kamu selidiki Seno?
Aku enggak. Tapi kamu pakai jaringan keluarga Su buat selidiki dia. Saat kamu tahu datanya, tentu aku juga tahu. Nah, kalian berdua sungguh tak cocok. Aku nggak mau buat Vivian susah. Begini saja, beri aku nomor rekeningmu. Mau? Aku punya uang, sebutkan satu angka biar aku transfer, lalu kalian menyerah. Maksa Vivian menikahi Tio gimana? Kau lagi bercanda, kau cuma kurir makanan. Bisa dapat berapa sih? Nak banyak uang yang kau maksud dan yang kami maksud mungkin berbeda. Jangan bikin masalah lagi, Seno. Mama, Papa nggak bercanda, Papa beneran punya banyak uang. Betul, Papa paling hebat. Oh ya, ada berapa uang di kartumu? Apa lebih dari yang keluarga Su berikan? Memang lebih. Bahkan lebih banyak lagi. Mana mungkin? Aku beneran punya. Kalau gitu, nak, kau jangan sok jago. Kami tak akan merundungmu. Kau lagi apa kau mau menyerah pada kami? Mana mungkin kau istriku, takkan ada yang bisa merebutmu. Mama, Papa beneran punya uang di kartunya banyak sekali. Anak kecil tahu apa? Bisa ada berapa di kartunya? 3.000? Bukan 300. 300? Bukan. Mana mungkin 3 juta? Bukan juga. Transfer 30 juta tuan ini. Transfer, aku mau lihat sendiri. Ada berapa uang di kartunya? 30 juta masuk ke rekening. Jangan panik. Gimana aku nggak panik? Nak, kau sekarang. Saldo rekening saat ini 30. 1 miliar, 10 miliar, 30 miliar, apa sistem ini error? Nggak apa-apa, kalian boleh cek aja. Terkejutkan uang di dalamnya untuk maharmu. Tuan, ini mahar untuk Vivian, kami sudah menikah, suratnya juga sudah ada, aku juga sudah menang. Jelaskan saja pada Tio Vivian tak akan nikah sama dia. Ini, tentu tak bisa, Seno. Kau berani sekali pernikahan yang kujamin ini. Tak ada alasan untuk batal Vivian harus nikah sama Tio, Tuan Tio. Siapa kamu? Kenapa aku harus nikah sama Tio? Vivian, jangan main-main. Ini ketua geng naga kamar dagang nomor 1 di provinsi. Satu kata bisa tentukan nasib keluarga Su. Tio sampai cari orang geng naga bagaimana? 30 miliar ini jadi milikku demi 30 miliar ini bocah. Hari ini kau kulepaskan. Pergilah, jangan muncul lagi di provinsi ini. Ketua, jangan begitu. Ayah. Kau tak berhak bicara. Soal kalian mau batal nikah, belum aku hitung dengan kalian. Bawa pergi ketiga anak itu dulu. Jangan ku dengar kau sangat peduli pada anakmu. Selama mereka ada di tanganku, kau pasti akan patuh. Jangan, Seno, kita tak mampu melawan geng naga. Beraninya kamu pukul aku, bocah. Kamu benar-benar punya nyali, bukan cuma pukul. Aku mau hajar kamu. Kamu akan menyesal. Aku baru menyesal kalau nggak hajar kamu. Merampas uangku, merebut istriku, mengambil anakku. Kalau nggak hajar kamu. Buat apa aku lepaskan kamu? Dia itu ketua geng naga, kamu pikir kamu ketua pavilion abis, beraninya hajar dia begini. Kamu tak sanggup tanggung akibatnya. Geng naga. Mulai hari ini takkan ada lagi geng naga. Bagus, bagus sekali beraninya bilang, takkan ada lagi geng naga. 300 anak buah geng naga sedang di luar. Hari ini aku mau lihat geng nagaku yang akan hancur, atau kamu yang mati. Jangan, aku janji padamu takkan batal nikah. Uang juga kuberikan padamu, tolong jangan sakiti Seno. Sudah terlambat. Jangan panik, Vivian, 300 orang pas sekali untuk pemanasan. Kamu gila, itu 300 orang, 300 ekor ayam saja bisa tenggelamkan seseorang. Kami percaya Papa Kak Wawan bilang Papa tak tertandingi. Kak Wawan, biarpun dia itu Raja Neraka, hari ini kamu tetap harus ke akhirat. Tunggu aku kembali, 300 anak buahmu itu pasti cacat atau luka parah. Geng nagamu ini juga akan langsung dibubarkan. Semuanya takkan selamat hari ini, akan kulihat dari sini. Lihat gimana.
Gawat-gawatlah 300 orang. Dia pasti dipukuli sampai mati. Keluarga Su hancur telah singgung geng naga sepenuhnya Tuan Tio tak akan lepaskan kita. Ini semua gara-gara kurir gila itu. Dengar keributan itu suamimu yang cari mati itu. Sekarang mungkin dia sudah dipukuli sampai mati. Itulah akibat singgung geng naga. Omong kosong, ayah paling hebat. Ayah pasti tak akan kalah. Hahaha. Anak haram, saat pintu dibuka, aku akan tunjukkan pada kalian mayat ayah pecundangmu itu. Hahaha, berakhir cukup cepat juga ya pengawal. Bawa mayat pecundang itu dan seret masuk ke sini biar keluarga Su lihat-lihat. Tak ada mayat, tapi di luar sana memang ada 300 sampah yang masih bernapas, mau ku seret masuk juga. Tidak. Tidak mungkin, mana bisa kau berjalan masuk begitu saja. Kau ini manusia atau hantu? Sudah kubilang. Mulai hari ini tak ada lagi geng naga. Ampun Tuan, maafkan kebodohanku ini, tolong lepaskan aku. Dan ampuni aku kali ini, aku takkan berani lagi menginjak selangkah pun ke keluarga Su. Enya dan beritahu Tio Vivian adalah istriku Seno, ku jamin keluarga Chu Kota Shen akan hancur seketika Enya. Ayah hebat, ayah kalahkan orang jahat. Tahukah kau betapa khawatirnya aku tadi kalau sampai kau kenapa-napa? Gimana aku dan anak-anak? Tenanglah. Selama ada aku. Semuanya akan baik-baik saja, Tuan. Masalah geng naga dan Tio sudah kuselesaikan. Simpan mahar 300 miliar itu, baik-baik arus kas grup Su, harusnya tak ada masalah lagi kan? Menantuku, maaf atas kesalahanku tadi, cepat cicipi teh premium ini buat nenangin diri. Ayah, sikap ayah cepat banget berubah. Lebih cepat dari balik halaman buku. Padahal tadi masih ribut mau jual aku ke keluarga Chu demi dapat dana modal. Vivian, itu semua cuma salah paham. Ayah juga ngelakuin itu demi kepentingan keluarga Su kita. Kini kan Seno udah punya kemampuan, kita ini kan satu keluarga, tak usah sungkan-sungkan. Tua bangka, kenapa kalian masih belum keluar? Berlutut dan sambut Tuan muda ini, dasar anak kurang ajar. Ngapain kamu balik lagi? Yosua, cepat minta maaf sama ayahmu. Minta maaf. Tua bangka ini, mana pantas aku hormati. Sekarang aku kerja buat Tuan Tio di kota Shen ini, siapa yang berhak bikin aku tunduk? Yosua, darah keluarga Su masih ngalir di nadimu. Jangan lupakan margamu. Orang keluarga Su, semenjak kamu naik jabatan duduk di posisi presdir, aku udah mutusin hubungan sama keluarga Su. Padahal Sumi itu ibu kandungku. Sampai sekarang aku masih nggak paham. Kenapa dia malah bela kamu? Dasar wanita licik, pinter banget trik cuci otakmu ya. Tapi hoki banget kamu ya, tadinya aku mau ambil alih keluarga Su, lalu nyingkirin kamu. Siapa sangka Tuan Tio malah mengincar kamu. Kusarankan ya, cepat minggat sana ke grup Fengdu, layanin Tuan Tio sampai dia puas. Siapa tahu masih ada sisa makanan buatmu. Yosua, mimpi aja, sampaikan pesanku ini langsung ke Tio. Kalau keluarga Chu masih terus memaksa, meskipun keluarga Su akan hancur, akan kami seret keluarga Chu supaya hancur bersama. Vivian, kamu ngigau ya, masa gajah injek semut harus pakai hancur bersama segala. Beneran nggak sadar diri. Gawat, Bu Vivian, grup Fengdu mutus semua kerjasama secara sepihak. Investor keluarga Su yang lainnya juga pada ikutan narik dana. Apa? Udah dengar kan Tuan Tio cuma perlu ngejentik jari. Kalau bukan karena Tuan Tio masih mau bawa kamu ke ranjang, kamu bukan siapa-siapa, Vivian. Lucu banget aku ini, Vivian. Udah 10 tahun makan asam garam di dunia bisnis. Bukan ngandelin orang lain. Sekalipun gak ada keluarga Chu, aku tetap sanggup jaga bisnis keluarga Su. Masih keras kepala. Boleh juga besok kan rapat pemegang saham. Aku mau nontonin puas-puas pakai mata sendiri. Setelah aliran modal terputus, siapa lagi anjing pelindung? Yang bakal ngelindungin kamu, Vivian, dengarlah besok aku mau kamu ngesot di tanah. Nangis ngemis-ngemis, minta aku ambil alih posisi presdir perusahaan itu. Vivian, pergilah, tanpa keluarga Chu, proyek 1000 negara grup Su kita sama sekali tak bisa dilanjutkan. Yosua bajingan itu didukung oleh keluarga Chu. Untuk posisi presdir kamu takkan bisa menang. Ayah ibu kalian tenang saja. Asalkan aku bisa temukan dana pengganti dari keluarga Chu, rencana ini akan bisa dilanjutkan. Posisi presdir juga akan tetap jadi milikku. Omong kosong. Dalam waktu sesingkat ini, di mana kamu bisa temukan sosok kuat untuk mendukung keluarga Su kita? Vivian, ambil saja 35 miliar ini dulu, sisa dananya akan kuurus.
Proyek 1000 negara keluarga Su telah habiskan puluhan tahun untuk merancang rencana pembangunan global ini. Sekali berhasil, keluarga Su akan jadi penguasa di negara H dengan kedudukan teratas. Aku akui kamu memang hebat, tapi untuk proyek 1000 negara 35 miliar hanyalah setetes air di lautan. Kita sudah menemui jalan buntu. Ayah benar, Seno. Kamu tak perlu ikut campur urusan ini. Ayah, ku dengar sekarang. Pak Wawan dari grup Tenglong sedang ada di kota Shen nilai pasar. Grup Tenglong capai triliunan. Asal dia setuju untuk berinvestasi, grup Su masih punya harapan. Benar juga, kalau Pak Wawan turun tangan masalah grup Su, kita akan terpecahkan dengan mudah. Kamu mau bertemu Wawan? Akan kupanggil dia sekarang. Menantu yang baik. Masa sih? Kakek. Ayah paling hebat. Apa yang dia bilang pasti bisa dilakukan. Aduh ayah, kok kamu ikut-ikutan Seno bikin ulah, dan kalian bertiga tidak boleh bicara. Sudahlah, Seno kesehatan. Ayah tidak baik, jangan bercanda dengannya. Kamu bilang bisa memanggilnya. Aku juga bisa bilang, kalau aku ini nyonya grup Tenglong. Dalam arti tertentu, kamu memang nyonya grup Tenglong. Sudahlah Seno, bawa anak-anak istirahat ayah dan ibu, pulanglah juga, aku harus keluar sebentar. Bu Vivian, Pak Seno, bukankah dia udah hubungi Pak Wawan? Kenapa Anda masih mau pergi? Kamu dengarkan bualannya Pak Wawan itu statusnya seperti apa? Tak mungkin dia bisa hubungi dia. Aku hanya bisa coba sendiri. Halo, apa Pak Wawan mau menemui kami? Maaf Bu Vivian, Pak Wawan sedang tidak di hotel. Dan Pak Wawan juga berpesan, akan bertemu jika sudah waktunya. Silakan kembali. Bu Vivian, ini artinya dia tak ingin bertemu kita harus bagaimana? Kembali dulu, kita datang lagi lain waktu, aku harus bertemu Pak Wawan. Ayah hebat sekali bisa melawan 300 orang sekaligus. Benar ayah, ajari kami ya. Jadi kami bisa lindungi kamu dan ibu. Ayah ajari kami ya. Kalian pintar sekali. Tentu saja ayah akan ajari kalian. Coba ayah pikir dulu. Ajari apa ya ayah? Ajari jurus bela diri rahasia jurus bunga plum. Bagaimana? Jurus bunga plum ini adalah teknik pedang untuk 3 orang. Aura pedang akan mengalir tanpa henti. Bagai bunga plum yang mekar di salju. Jika berhasil dikuasai, pasti sulit ditandingi. Bu Vivian. Kamu kembalilah bersama sopir, aku mau jalan sendirian dulu. Sampaikan ke yang lain, begitu tahu posisi Pak Wawan langsung, kabari aku. Aku harus menemuinya. Baik. Ayah ajari kami. Oke. Biar ayah tunjukkan dulu apa itu aura pedang. Tumen hari ini tenang sekali. Seno, kamu lagi ngapain? Ibu sudah pulang. Sudah selarut ini kamu malah bawa mereka keluar. Gimana kalau mereka masuk angin? Ibu jangan marahi ayah. Ayah hebat banget loh. Dia bisa ngeluarin aura pedang yang cantik banget. Kenapa nggak ketemu Wawan, kan sudah kubilang. Aku bisa bantu kamu. Aduh. Seno, kamu bisa mati ya kalau nggak ngebual. Sudahlah, kamu bisa jaga anak-anak dengan baik. Aku sudah bersyukur banget. Lain kali bawa mereka lebih cepat untuk tidur, paham nggak? Gitu dong. Kalian bertiga ikut ibu ayo tidur. Gila. Dasa-dasa mesum. Jangan teriak, nanti anak-anak kaget. Seno, kamu mesum banget. Seno, dasar mesum, kok kamu mandi di kamar mandiku? Aku cuma asal masuk kamar mandi, mana aku tahu kalau itu punyamu.
Kamu cepat pakai bajumu, cepat keluar. Vivian, aku beneran gak sengaja. Seno. Seno, kamu mau ngapain? Anu ponselku. Dulu waktu tidur dengannya, kok aku nggak sadar ternyata badannya sebagus itu. Tapi badanku juga lumayan, si Seno itu malah langsung keluar gitu aja. Apa aku nggak menarik? Seno, sebenarnya kamu mau ngapain? Ucapanku soal Wawan itu serius. Aku cuma mau kamu pikirkan dulu, walau kamu melarangku ikut campur. Tapi kamu selama bertahun-tahun sudah bekerja keras untuk menjaga rumah ini, aku cuma mau bantu kamu sedikit. Lagi pula ini cuma hal kecil, kamu nggak usah sungkan. Apa perkataanmu tadi benar? Tentu saja. Apa aku cantik? Cantik-cantik. Bukan. Seno, dasar mesum, mau mengintipku mandi ya masih aja berani cari alasan semanis itu, hal kecil matamu. Wanita ini sungguh kejam. Ayah, apa kamu bertengkar dengan ibu? Tidak bertengkar sih, tapi ibu kalian itu memang agak galak. Iya, Ayah. Kalau kami nakal, ibu akan jadi sangat galak. Ayah juga harus patuh ya. Baiklah, agar ibu tidak marah. Ayo kita tidur ya. Siap. Kalian bertiga segeralah tidur, ayah akan ceritakan dongeng. Ketua sudah ada kabar soal hal yang Anda minta. Bagus, aku kirimkan lokasi sekarang. Datanglah kemari. Ayah, apa ayah ada urusan? Ayah pergi saja, kami akan segera tidur. Tidak apa-apa, ayah akan ceritakan dongeng dulu. Itu tak penting, sayangku lebih penting. Apa grup Su benar-benar berada di ujung tanduk? Bu Vivian bawahan baru saja memberi kabar Pak Wawan sudah ditemukan. Salam Ketua. Sudahlah, bicaralah apa yang kau temukan. Anda sebelumnya menyuruh saya menyelidiki diam-diam penyebab kematian ayah Anda. Saya telah temukan hal ini. Berhubungan dengan Istana Cahaya. Istana Cahaya? Istana Cahaya ini bertindak sangat rahasia. Menurut berbagai penyelidikan saya selama ini, Istana Cahaya untuk berbagai negara barat terus melayani keluarga kelas atas. Fokus utama mereka adalah bioteknologi. Kekuatan terpenting di dalamnya adalah apa yang biasa kita sebut ganti darah dan perpanjang usia. Perpanjang usia organisasi ini sering mencari orang-orang dengan darah khusus sebagai obat manusia untuk perpanjang usia para penguasa keluarga tersebut. Hanya tahu anggota Istana Cahaya pasti akan menato gambar mata di badannya. Apalagi yang kau temukan? Saya juga temukan, selama bertahun-tahun ini Istana Cahaya sepertinya mulai merambah masuk ke negara H untuk mencari obat manusia. Namun soal siapa rekan mereka, mereka sangat merahasiakannya. Jika ingin selidiki sampai tuntas, saya masih butuh waktu. Dan ayah Anda sepertinya terseret ke pusaran ini. Karena itulah para bajingan ini pantas mati. Kerja bagus, Wawan. Teruslah selidiki jalur ini. Jika Istana Cahaya berani menjangkau sejauh ini, maka akan kupotong habis tangan mereka demi menghormati ayahku serta arwah para warga sebangsa yang tak bersalah. Siap. Sudahlah, kau boleh pergi. Tunggu. Tuan Ketua. Lupakan saja. Sudah, pergilah. Baik. Karena Vivian tak mau aku ikut campur, maka... Kamu barusan ngomong sama siapa? Sama Wawan. Terus Pak Wawan di mana? Tadi dia laporin sesuatu ke aku, habis lapor aku suruh dia pergi. Pak Wawan lapor ke kamu, Seno. Kamu bisa makin ngawur nggak sih? Kamu sadar nggak sama yang kamu lakuin? Hari ini aku di luar hotel Pak Wawan. Berdiri selama 2 jam, ketemu muka sama Pak Wawan aja nggak? Susah payah aku dapat info. Tahu Pak Wawan ada di sini. Kesempatan sebagus ini, kamu malah biarin dia pergi. Vivian, tenanglah, ini cuma masalah kecil.
Seno, gimana aku bisa tenang? Kamu tahu nggak? Sekarang grup Tenglong itu satu-satunya harapan buat proyek kami. Aku nggak minta kamu ngebantu, tapi di saat kritis begini, bisa nggak kamu jangan bikin repot? Aku nggak mau. Ketiga anak kita sampai tidur di jalanan. Nggak akan gitu, Vivian. Aku nggak bohong. Aku beneran kenal sama Wawan. Aku telepon dia sekarang ya. Udahlah Seno, karena aku udah milih kamu, aku nggak akan karena latar belakangmu. Jadi benci kamu. Kamu itu satu-satunya ayah buat anak kita. Tapi aku juga nggak berharap demi yang namanya harga diri. Kamu terus-terusan membual aku. Udahlah, kali ini aku maafin, nanti masih ada kesempatan ketemu Pak Wawan. Palingan aku nunggu lagi di luar hotel, sekarang tidurlah. Terus juga, kalau nanti kamu ngebual lagi, aku bakal... Anak-anakku, kok kalian bangun pagi banget? Papa, hari ini kami mau ikut Mama ke kantor. Mama lagi dalam bahaya. Kami mau lindungin Mama. Ini semua salah Paman. Paman terus jahatin Mama beberapa tahun ini. Katanya mau nyuruh kami sama Mama ngemis Papa. Aku nggak mau ngemis, bantuin Mama ya. Papa kan hebat, pasti ada caranya kan? Tenang aja ya sayang, Papa janji sama kalian bakal bantuin Mama. Siapapun yang berani nindas Mama, aku bakal patahin kakinya. Papa emang yang terbaik. Terus gimana cara kalian makasih ke Papa? Bu Vivian, rapat pemegang saham akan mulai nggak dapat dukungan Pak Wawan takutnya. Soal Pak Wawan kita bahas lagi habis hari ini yang paling penting sekarang, yaitu bikin pemegang saham tenang, cepat siapin dokumennya. Mending nggak usah repot-repot tanpa keluarga Chu. Sebagus apapun dokumenmu, pemegang saham nggak bakal dukung kamu. Kalau kamu tahu diri, mending serahin posisi CEO ke aku baik-baik. Kalau soal kamu, jadi aja anjing penurut buat Tio biar masih bisa ngasih jalan hidup buat 3 anak ini. Yosua, jangan mimpi. Orang jahat jauhin Mama kami. Setelah rapat hari ini selesai, bakal kusuruh mereka semua ngemis di jalanan. Vivian, kesempatan cuma datang sekali. Kalau kamu nyanyain, jangan salahin aku. Kalau nanti aku nggak kenal ampun. Rapat pemegang saham Grup Su dimulai sekarang. Vivian, kamu anggap rapat ini tempat penitipan anak. Sampai bawa anak ikut rapat, pengawal usir 3 bocah ini keluar. Kurang ajar saham 3 cicitku ini, aku sendiri yang berikan mereka sebagai kepala keluarga, mereka juga pemegang saham. Atas dasar apa tak boleh datang? Nenek buyut iya. Anak-anak baik, jangan takut, aku masih belum mati. Coba saja berani cari masalah dengan 3 kesayanganku ini. Bagus nenek tua sialan, aku masih memberimu muka. Yosua beraninya bicara begitu pada kepala keluarga. Kepala keluarga. Kalau aku sedang senang, kupanggil dia nenek. Kalau tidak senang, dia itu bukan siapa-siapa di mataku. Nenek tua bermarga luar, berhak apa bertingkah sombong. Yosua, lancang sekali kamu, tak takut ku keluarkan kamu dari grup Su kamu. Kamu. Lelucon konyol mengeluarkanku. Pikirkan baik-baik, keluarga Chu ada di belakangku. Nenek tua bau tanah. Cuma nama tanpa kuasa kamu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini, pernyataan dari keluarga Chu ini tertulis dengan sangat jelas. Putuskan semua kerja sama dengan grup Su. Keluarga Chu tak mau kerja sama, itu urusan keluarga Chu. Apa hubungannya denganku? Seluruh kota Shen, siapa yang tak tahu Tuan Tio terus mengejarmu, kamu bukan hanya tak tahu diri, malah pergi keluyuran tidur bareng pria bernama Seno. Sampai menyinggung Tuan Tio membuat grup Su kehilangan peluang kerja sama dengan keluarga Chu. Bukankah ini semua salahmu? Konyol sekali. Apa kalau Tio menyukaiku, aku harus menikah dengannya? Aku juga berhak memilih pasanganku. Hak sebagai seorang wanita, hak sialan apa yang kamu punya? Biar ku beritahu, satu-satunya nilaimu adalah cari keluarga mertua yang baik dan berkontribusi bagi keluarga. Sekarang malah begini, kamu asyik bersenang-senang, tapi grup Su yang tanggung akibatnya tanyakan pada pemegang saham. Siapa yang tak tahu sebesar apa skala proyek 1000 negara grup Su sudah pertaruhkan segalanya di proyek. Begitu kehilangan dukungan dana, keluarga Chu, proyek ini tak ada artinya lagi. Apa hanya karena sifat keras kepalamu, seluruh grup Su harus ikut hancur? Semuanya. Grup Su berada di bawah pimpinanku.
bisa berkembang sejauh ini. Meski tanpa keluarga Chu, aku tetap bisa bawa grup Su lebih maju. Nilai proyek 1000 negara. Sudah jelas terlihat oleh semua, beri aku sedikit waktu. Aku pasti akan menemukan investasi pengganti keluarga Chu dan pastikan proyek berjalan lancar. Vivian, jangan bercanda. Setelah keluarga Chu mencabut dananya, ada defisit setidaknya ratusan miliar. Siapa yang mau menutupinya? Asal kau tahu saja. Satu-satunya jalan keluar grup Su adalah serahkan posisimu kepadaku. Lalu berpakaianlah sedikit. Paman jahat, jangan ganggu ibu. 3 bocah sialan ungkir sana, dan juga 3 bocah sialanmu dengan Seno ini, sekalian bereskan juga. Cepatlah bercerai. Suruh Seno bawa 3 bocah sialan ini. Cepat angkat kaki, jangan buat Tuan Tio marah. Asalkan kau membuat Tuan Tio terlayani dengan baik, krisis grup Su akan teratasi. Jangan mimpi. Aku takkan bercerai. Apalagi tinggalkan anak-anakku. Jalan jangan tak tahu diri. Bisa melayani Tuan Tio, itu adalah berkah luar biasa. Buat apa kau ikut sama Seno? Apa gunanya bisa selesaikan krisis grup Su enggak? Bu Vivian, Tuan Yosua benar. Lebih baik Anda berkorban sedikit. Kalian, Benar Bu Vivian. Anda tak bisa biarkan proyek kita. Bangkrut begitu saja, aku sarankan biarkan Tuan Yosua gantikan posisi Bu Vivian sebagai CEO. Kalian, apakah kepadaku tak punya kepercayaan dasar sama sekali? Kepercayaan itu omong kosong. Lihat ini, akulah yang didukung orang grup Su, seharusnya aku yang pimpin kemari semua. Cepat tangkap Vivian. Yosua, dasar kau pengkhianat. Kau bangka cerewet, memangnya kau siapa? Vivian, jika aku bermimpi. Vivian, lihat dirimu sekarang. Karena kau keras kepala, jangan salahkan aku. Terpaksa aku mengikatmu dan menyerahkanmu ke Tuan Tio. Orang jahat. Ayah takkan membiarkanmu. Yosua, kalau kau sakiti anak-anak, aku akan melawanmu. Ibu jangan takut, kata ayah. Siapapun yang mengganggu ibu ayah akan patahkan kakinya, ayah pasti menepatinya. Hanya andalkan Seno kurir rendahan itu mau patahkan kakiku. Kata-kata ayah pasti ditepati. Sebelum ayah datang, biar kami yang melindungi ibu. Baguslah kuhabisi kalian bertiga hari ini. Anggap saja ini bantu Tuan Tio bereskan sebuah masalah. Cepat saja kalau berani. Ayah akhirnya datang. Seno, Tenanglah Vivian. Aku datang. Berani melukai. Seno kurang ajar. Seno, beraninya kamu memukulku. Aku didukung keluarga Chu. Memangnya kenapa? Keluarga Chu berani mengancam istriku. Mereka tak pantas hidup lagi. Anjing keluarga Chu sepertimu juga tidak akan lolos. Sombong sekali kamu. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengancam keluarga Chu. Apa kamu tahu? Tamparanmu itu menghilangkan investasi triliunan keluarga Chu. Ratusan kehidupan pun kamu takkan bisa melunasinya. Hanya triliunan aku Seno akan membayarnya. Seno gembel gila ya kamu, itu ratusan triliun. Kalau kamu mau melindungi Vivian, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Kalau aku senang, aku bisa bantu mohon pada Tuan Tio tanpaku. Ada banyak cara buat hancurkan kalian. Berisik. Seno, tunggu saja, hari ini aku buat grup Su bangkrut. Siapa bilang grup Su akan bangkrut? Wawan dari grup Tenglong. Grup Su butuh investasi triliunan, aku Wawan yang akan berikan. Pak Wawan, saya Yosua, CEO grup Su. Apa Tuan Tio yang mengutus Anda? Kamu siapa? 2 minggu lalu, saat Anda makan bersama Tuan Tio, saya juga ikut menemani kedatangan Anda untuk investasi ini, pasti karena Tuan Tio kan? apa Pak Wawan berhubungan dengan keluarga Chu? Mohon tunggu sebentar Pak Wawan, saya akan usir pengganggu ini. Jangan kotori mata Anda. Kurang ajar. Pak Wawan. Kenapa siapa yang beri kamu keberanian bersikap tak sopan pada Tuan Seno? Tuan Seno. Seno si gembel ini, apa demi seorang gembel menyinggung keluarga Chu? Apa keluarga Chu bisa dibandingkan dengan Tuan Seno? Satu lagi, aku kesini mencari CEO grup Su Vivian. Kau pikir kau siapa? Menggonggong di sini.
Bu Vivian, ini kontrak investasi grup Tenglong, silakan periksa. Maksud Anda mau berinvestasi? Tentu saja grup Tenglong percaya pada kemampuan Anda. Jika bukan Anda CEO-nya, kami tak akan bekerja sama. Pak Wawan, apa syarat keuntungan ini tak terlalu rendah? Tidak. Aku yakin dengan proyek 1000 negara. Tentu saja ini juga bentuk hormat pada Tuan Seno. Sudah kubilang Wawan itu sohibku, kau tidak percaya. Aku tahu ayah bisa membantu ibu. Itu semua karena kesayanganku berani melindungi ibu. Makanya ayah bisa datang tepat waktu. Aku usulkan. Bu Vivian tetap menjadi CEO, aku setuju. Aku juga setuju. Aku tak setuju kalian anjing oportunis. Apa tak takut keluarga Chu? Ini. Apa itu keluarga Chu sekarang? Grup Su adalah mitra grup Tenglong kami. Sudahlah, posisi CEO Grup Su tetap dijabat oleh istriku Vivian semuanya. Ada yang keberatan? Vivian, katakan sesuatu. Semuanya atas hal yang terjadi sebelumnya aku akan lupakan saja. Kita semua tetap bermitra. Besok adalah jadwal proyek 1000 negara konferensi pers tahap kedua. Aku akan umumkan, investasi Tenglong Grup Su akan masuki tahap baru. Seno, kamu mau apa? Aku janji pada putriku akan patahkan kakimu. Aku selalu tepati janjiku. Seno, aku ini orangnya Tuan Tio, kuperingatkan kamu. Kalau kamu berani menyentuhku, Wawan juga tak bisa melindungimu. Apa kamu sungguh mau jadi musuh keluarga Chu Wawan? Bagaimana menurutmu? Semuanya ikuti kata Pak Seno. Cuma keluarga Chu tak perlu ditakuti. Hahaha. Cuma keluarga Chu. Kenapa aku Tio tak tahu kapan di kota Shen ada orang sehebat ini? Pak Wawan, nadamu agak terlalu sombong ya. Di kota Shen, belum ada yang berani sentuh orang keluarga Chu. Tuan Tio, akhirnya Anda datang. Hal yang Anda perintahkan dirusak oleh keparat Seno ini. Tuan Tio, cepat habisi dia. Enyah. Urusan kecil begini saja tak becus. Sampah. Pak Wawan, dengarkan nasihatku. Kamu tak akan sanggup telan keluarga Su, lepaskan saja. Lelucon kamu meremehkan grup Tenglong. Grup Tenglong memang hebat, tapi kamu harus sadar satu hal, keluarga Chu penguasa kota Shen. Grup Tenglong di mata keluarga Chu tak ada apa-apanya. Dan kamu, Vivian, aku tak peduli kamu sudah nikah atau belum, barang incaran Tio. Tak ada yang tak bisa didapatkan. Sekarang cepat lepas bajumu, berlutut di depanku, kalau tidak, kubuat kalian seluruh grup Su lenyap. Hahaha. Mau bikin keluarga Chu lenyap? Kamu cuman kurir, apa masih mengantuk ya? Atau otakmu miring? Di kota Shen, cuma aku Tio yang bisa lenyapkan orang sini, patahkan tangan dan kakinya. Cabut lidahnya, aku mau lihat atas dasar apa dia bisa hancurkan keluarga Chu. Seno, hati-hati. Mereka dibayar mahal oleh keluarga Chu sebagai petarung profesional. Tutup matamu. Jangan biarkan darah mengotori matamu. Wah, Papa keren banget. Kamu itu monster ya? Sudah kubilang sekarang segera berlutut dan minta maaf. Jangan mendekat, aku peringatkan kamu, di belakang keluarga Chu ada petinggi Istana Cahaya. Kalau kamu berani menyentuhku hari ini, Istana Cahaya pasti akan habisi kalian semua. Istana Cahaya? Takut kan? Kekuatan Istana Cahaya itu bukan hal yang bisa dibayangkan oleh kamu. Sekarang baru tahu rasa takut, sudah terlambat. Cepat berlutut dan... Persetan dengan Istana Cahaya atau apapun itu mengganggu istri Seno. Walaupun dia penguasa. Hari ini harus bersujud di lantai dan minta maaf. Si wanita murahan seperti Vivian mana pantas? Keras kepala. Aku punya banyak cara biar kamu lebih tersiksa dari mati, Wawan. Ada perintah apa, Ketua? Sampaikan perintahku, dalam waktu 10 menit aku mau keluarga Chu di kota Shen. Semua bisnisnya hancur tak tersisa mengenai petunjuk Istana Cahaya, seret dia dan siksa dia. Seno, kamu pikir kamu sudah menang? Sebelum datang, aku sudah pasang, matilah. Tanganku.
di hadapanku. Kamu bahkan tidak pantas mati. Ayahku adalah ahli bela diri. Ketua yang dipasang di dasar gedung bom murahan itu sudah sejak 3 menit lalu dibongkar semua oleh pengawal Tenglong. Semua bisnis keluarga Chu juga baru saja hancur total. Habis sudah. Keluarga Chu tamat. Seret dia petunjuk tentang Istana Cahaya, korek semuanya dari dia tanpa sisa. Baik. Apa aku izinkan kamu pergi? Kak Vivian, aku salah. Aku hanya dihasut oleh bajingan Tio itu. Tolong minta kakak ipar melepaskanku kali ini. Keluarga tadi demi menjilat keluarga Chu saat kamu ingin membunuhku, kenapa tidak ingat kita ini keluarga? Mulai hari ini, Yosua resmi dikeluarkan dari direksi grup Su, dicopot dari semua jabatannya satpam melemparkan dia keluar. Memang pantas jadi istri Seno. Sangat tegas. Meski masalah keluarga Chu sudah selesai, tapi proyek 1000 negara besok di konferensi pers tahap kedua, takutnya ada kelompok lain yang mengacau. Bagaimanapun juga grup Su pondasinya saat ini masih terlalu lemah. Selama ada aku di konferensi pers besok, aku akan buat seluruh elit di negara Ha tunduk dan beri selamat pada... Besok aku akan melihat kalian mati. Gawat, semuanya tamat. Grup Su diblokir total, besok kita semua bakal tamat. Seno, kenapa kamu memukulnya? Kamu ini pertaruhkan nyawa seluruh keluarga. Vivian, tenang saja. Ada aku, langit tidak akan runtuh. Seno, kamu sama sekali tidak mengerti keluarga Chu bersekutu dengan industri pelayaran untuk memblokir kita. Sama saja mematikan urat nadi keluarga Su kita, bahkan tak punya peluang untuk melawan. Seluruh industri pelayaran itu berlebihan. Sejauh yang kutahu, perusahaan pelayaran yang terbesar di negara Ha adalah Pavilion Bintang Keluarga. Chu tak bisa memerintah mereka, jadi kita bisa kerja sama dengan Pavilion Bintang. Kamu bermimpi di siang bolong Pavilion Bintang sebagai kekuatan top dunia. Hanya bekerja sama dengan keluarga besar. Mana mungkin mereka melirik grup Su yang kecil ini. Bu Vivian, jika ingin selamatkan grup Su, hanya ada satu cara, yaitu menyerahkan bocah ini untuk meredakan amarah Tuan Tio. Tidak mungkin Seno adalah suamiku, aku tak akan mengkhianatinya. Lagi pula, apa kalian belum paham apapun yang dilakukan keluarga Chu memang ingin menelan keluarga Su, tapi... Setidaknya harus dicoba kan, siapa tahu Tuan Tio berbelas kasih. Jangan celakai ayah, ayah pasti bisa selesaikan ini. Ya ampun anak-anak, apa mungkin dia sendirian bisa melawan seluruh industri pelayaran? Vivian, bawa jam tangan ini ke Pavilion Bintang Beri, tahu mereka Pavilion Bintang rute pelayaran globalnya diambil alih oleh grup Su tanpa syarat. Asalkan mereka lihat jam tangan ini, mereka pasti setuju. Kalian bertiga temani ibu pergi, jaga ibu baik-baik, ayah masih ada urusan, ayah pergi dulu. Bu Vivian, si Seno ini jelas membual, jangan percaya padanya. Benar Vivian, kekuatan Pavilion Bintang sangat besar. Kalau kamu gegabah pergi dan mau ambil alih tanpa syarat, kalau kamu ajukan tuntutan konyol, jangan-jangan keluarga Su kita akan hancur sebelum besok. Ibu ayah tidak mungkin bohongi kita. Ayah bilang akan selamatkan ibu dan dia sudah buktikan tadi. Ibu percayalah pada ayah. Benar ibu, biar kami temani ibu ke Pavilion Bintang. Anak-anak benar. Bagaimanapun juga Pavilion Bintang satu-satunya harapan kita. Benar atau tidaknya aku harus coba. Wawan. Hubungi Van, diberitahu dia gunakan semua sumber daya kalian selidiki tuntas keluarga Chu. Aku mau semua informasi mereka. Baik. Bu Vivian, Anda sungguh mau masuk Pavilion Bintang sejarah panjang. Pasti tak akan biarkan orang menginjak harga dirinya. Kalau Anda masuk grup Su, mungkin akan hadapi keluarga Chu dan serangan ganda Pavilion Bintang. Jangan bicara lagi, Berhenti, sedang apa kalian? Halo, saya ingin temui manajer Pavilion Bintang. Maaf manajer, kami tak terima tamu, silakan pulang saja. Tolong berikan kelonggaran, saya sungguh ada kerjasama penting dengan dia. Pengawal langit akan segera tiba. Sedang apa kalian? Siapa kamu berteriak di Pavilion Bintang? Apa kau meremehkan Pavilion Bintang jika tak bisa berikan alasan? Karena menunda urusanku, Pavilion Bintang tak akan segan. Tuan Chandra, sudah lama saya dengar reputasimu. Saya Vivian dari grup Su. Saya kemari untuk bicarakan hal penting, saya ingin kerjasama dengan Anda.
Jadi kamu Bu Vivian, apa kamu sedang melucu? Sejauh yang ku tahu, kalian sedang ditekan keluarga Chu. Bahkan sudah tak berdaya grup Su yang tak mampu. Lawan keluarga Chu mau kerja sama dengan kami. Tunggu apa lagi, cepat usir mereka. Jika bikin pengawal langit marah, kalian semua akan mati. Paman tolong, jangan usir ibu ayah yang suruh kami kemari. Ini tanda bukti dari ayah-ayah bilang. Jika melihat tanda bukti ini, kalian pasti setuju kerjasama. Aku jadi penasaran. Bisnis apa yang ingin dibahas? Tuan. Begini kan? Rute pengiriman Pavilion Bintang hanya melayani keluarga besar. Biaya pelayanannya saja setinggi langit, jual grup Su milikmu pun tak akan cukup untuk bayar setengah tahun. Tuan Chandra proyek 1000 negara dari grup Su kami, pasti kamu sudah pernah dengar, asalkan Anda mau kerja sama. Aku bersedia memberikan 50% keuntungannya. Aku memang pernah dengar proyek itu, tapi keuntungan ini dibandingkan rute pengiriman kami. Benar-benar tak ada artinya, Bu Vivian. Apa kamu meremehkan kekuatan Pavilion Bintang? Paman, tapi ayah bilang, asalkan paman lihat barang bukti ini rute pengiriman akan diberikan gratis pada ibu. Bocah, jaga mulutmu. Jangan sembarangan bicara. Kamu tahu tidak apa itu Pavilion Bintang gratis? Bisa-bisanya ayahmu bicara begitu. Tuan, tentang info jam tangan ini tak ditemukan apapun. Sudahlah, hari ini aku ada urusan. Meski kalian menipuku, kali ini kuampuni kalian. Bawa barang kalian pergi sana. Paman, kalian salah ya, ayah tak mungkin bohongi kami. Bocah ini dikasih cara halus, malah minta cara kasar, penjaga usir mereka dari sini. Hentikan. Salam Tuan, kenapa Anda cepat sekali sampai? Aku tanya padamu, kau sedang apa? Tuan, wanita ini tidak tahu diri, bersikeras mau kerja sama, makanya menyebabkan saya sedikit tertunda. Tidak sempat menyambut Anda. Mohon maafkan saya akan usir mereka sekarang. Cepat usir mereka keluar. Usir apanya? Menurutku orang yang tidak tahu diri adalah kamu, berhenti kalian semua. Tuan grup Su kami memang sangat tulus, ingin membahas kerjasama, tolong beri kami kesempatan. Hei kau wanita ini, apa aku terlalu baik padamu tadi? Pengawal langit ada di sini, kau masih berani besar mulut. Aku bisa marah besar. Marah besar apanya? Tuan, kenapa begini? Karena tadi kamu lumayan sopan pada mereka, jabatanmu masih aman. Kalau tidak, hari ini akan jadi hari kematianmu. Bolehkah saya tanya jam tangan ini apa kalian yang membawanya? Iya, Tuan. Ini jam suamiku Seno. Anda istri dari Seno. Tentu saja Seno itu ayah kami dan ini ibu kami. Nyonya, boleh ku tahu apa tujuan Anda? Grup Su kami ingin menggunakan rute pelayaran global Pavilion Bintang. Rute pelayaran ya, saya paham. Akan saya hubungi pusat sekarang, akan saya kabari segera kalau ada info. Terima kasih Tuan, kalau begitu saya pulang dulu menunggu kabar dari Anda, saya undur diri. Selamat tinggal kakek. Iya, sampai jumpa anak-anak. Paman, Anda sedang apa? Perusahaan sekecil grup Su mana bisa kerja sama dengan kami? Sudah kubilang berapa kali panggil jabatan saat bekerja. Baik Tuan Pengawal Langit, tapi Anda ini. Asal kamu tahu. Jam tangan ini dibuat sendiri oleh Ketua Pavilion Bintang saat ini. Apa? 8 tahun lalu Ketua memerintahkan ke seluruh cabang Pavilion Bintang asal melihat jam tangan ini. Sama seperti melihat Ketua langsung. Ini adalah rahasia tertinggi, dan kamu malah ingin mengusir orang sepenting itu. Tapi aku suruh bawahan selidiki dan tak temukan apapun. Kamu manajer, baru anak kemarin sore rahasia semacam ini. Mana mungkin bisa diselidiki, kamu pikir aku kesini. Untuk apa? Yang paling penting adalah sampaikan informasi ini. Kalau aku tak datang tepat waktu, habislah riwayatmu. Sepertinya ajaranku selama ini ada gunanya juga, tidak membuatmu terbiasa, meremehkan orang lain. Anda benar, Anda benar. Cepat ke kantor, aku harus hubungi pusat. Laporkan ke Ketua, Tuan Seno sudah muncul.
Kamu bilang apa? Tuan Gino mengirim pesan jam tangan yang Anda berikan pada Tuan Seno muncul di kota Shen ada di tangan wanita bernama Vivian. Selain itu apa? Cepat katakan. Selain itu, wanita itu juga membawa 3 anak. Katanya itu anak Tuan Seno. Seno dasar brengsek. Vivian, anak-anak udah tidur? Udah. Gimana pergi ke Pavilion Bintang? Manajer Pavilion Bintang Kota Shen pas dengar mau kerja sama. Dia nggak setuju. Apa? Jangan panik dulu, aku belum selesai bicara. Tiba-tiba datang 1 orang lagi yang disebut pengawal langit. Katanya mau lapor ke pusat, suruh aku pulang nunggu kabar. Makanya aku pulang duluan buat tidurin mereka bertiga. Pengawal langit si Tua Gino itu ya? Kalau gitu konferensi pers besok harusnya nggak ada masalah. Tua Bangka bisakah ngomongnya agak sopan, tapi ucapan Tuan Chandra benar grup Su dibandingin Pavilion Bintang terlalu kecil. Aku juga nggak berharap banyak, tapi tetap makasih ya atas idemu. Ini bukan ide, ini fakta. Udahlah, kamu nggak usah ngehibur aku berhasil atau enggak demi masa depan. Grup Su besok aku bakal berjuang lagi. Ngomong-ngomong, hari ini aku juga harus makasih. Makasih buat apa? Makasih udah di sisiku. Meski aku nggak setuju caramu, tapi hari ini, sejak aku mimpin grup Su momen ini, paling bikin aku tenang. Seno. Makasih ya. Vivian, kamu mau berterima kasih padaku, tapi hal ini, apa nggak kecepatan? Meski aku tampan dan bisa kasih rasa aman, tapi menurutku, kita masih harus kenal lebih dalam, biar nggak ada penyesalan. Gimana menurutmu? Vivian. Bu Vivian konferensi pers hari ini. Tidak apa-apa, jalankan saja seperti biasa. Apapun hasilnya, aku akan terima dengan lapang dada dan lakukan yang terbaik untuk menjaga proyek 1000 negara. Pergilah bersiap-siap. Baik. Pasti akan ada jalan keluar, Vivian. Percayalah padaku, konferensi pers grup Su pasti akan berjalan lancar. Ibu ayah bilang akan lancar, maka pasti akan berjalan lancar. Kami dan ayah akan melindungimu. Baik, karena ada kalian, aku tidak takut apapun. Proyek 1000 negara grup Su konferensi pers tahap kedua. Resmi dimulai. Nona Vivian dipersilakan naik untuk bicara. Para hadirin, halo semua. Hari ini aku berdiri di sini untuk menjelaskan perkembangan proyek 1000 negara. Pertama-tama, kami menerima investasi dari ratusan miliar grup Tenglong. Perkembangan seluruh proyek ini menjadi lebih stabil dan memiliki mitra yang lebih solid. Selanjutnya, grup Su di negara H secara tulus undang mitra bisnis, para mitra, bisa melalui jalur pelayaran laut untuk bergabung dalam proyek ini, dan persentase keuntungan mitra akan mencapai 70%. Grup Su hanya menginginkan keuntungan 30%. Bukankah kerja keras bertahun-tahun malah untungkan orang lain? Kawan kamu ini dari pelosok mana sih? Jangankan 70%. Walaupun 100%, siapa yang berani bekerja sama keluarga Chu sudah memberi peringatan seluruh industri pelayaran negara H. Tidak boleh bekerja sama dengan grup Su. Menurutmu apa proyek keluarga Su lebih hebat? Dia benar. Tuan Tio sampai datang sendiri. Keluarga Chu di seluruh negara H punya pengaruh besar. Sepertinya keluarga Su hari ini akan benar-benar hancur. Tio, untuk apa kamu ke sini? Vivian. Tentu saja untuk ikut tender. Tolong pergi dari sini. Grup Su tidak mungkin bekerja sama dengan mitra sepertimu. Vivian, kamu benar-benar keras kepala. Suruh kamu berlutut di depan aku adalah kesempatan terakhir dariku, tapi kamu tak mau. Jadi jangan salahkan aku. Keluarga Chu sudah angkat bicara di industri pelayaran seluruh negara H. Siapa yang berani kerja sama dengan kalian? Tio, kamu tak tahu malu. Aku memang tak tahu malu, tapi keluarga Chu memang kuat. Mitra hari ini tetap harus aku. Dan biar ku beritahu keluarga Chu sebagai satu-satunya mitra grup Su. Mau semua keuntungan proyek.
Aku akan mencaplok grup Su kalian. Vivian, terima nasibmu saja. Sekarang cepat pulang beli lingerie seksi dan layani Tuan Tio dengan baik. Mungkin Tio akan bagi sedikit untung. Kalau tidak, kamu takkan dapat uang sepeser pun. Sedangkan kamu, bukankah kamu jago? Kalau keluarga Chu sungguh bertindak orang udik sepertimu bisa apa? Kusarankan berlutut dan minta maaf pada Tuan Tio. Kalau tidak 3 anak haram di sampingmu, tak akan ada yang hidup. Kamu cari mati. Baiklah, sudah sampai sejauh ini, kamu masih berani pukul orang? Dasar udik yang tak sadar diri. Hari ini aku akan perlihatkan padamu apa itu kekuatan asli keluarga Chu. Tio, sepertinya kamu belum kapok dipukuli. Omong kosong. Kemarin aku cuma lengah. Orang-orang yang kubawa kali ini, semuanya petarung elit jalani modifikasi biologi sempurna, kekuatan tempur tingkat dunia. Dengan orang sebanyak ini, apa kamu masih sehebat itu? Boleh dicoba. Tunggu. Asal kamu tidak menyakiti Seno, aku terima syaratmu. Baru mau setuju. Sudah telat. Kemarin aku sudah beri kesempatan, hari ini adalah akhir dari kalian. Vivian, aku suamimu. Biar aku yang urus orang-orang ini tidak akan sadar sebelum berdarah. Serang. Tidak mungkin. Memang tidak mungkin. Kumpulan kroco ini tak akan pernah sebanding denganku selanjutnya giliranmu. Seno, harus kuakui, aku memang meremehkanmu, tapi memangnya kenapa? Sehebat apapun kamu bertarung, kamu tetap saja cuma petarung kasar. Status keluarga, Chu mana mungkin orang rendahan sepertimu bisa goyahkan? Di seluruh negara H. Kalau keluarga Chu sudah bersuara, siapa yang berani kerja sama dengan grup Su? Inilah yang namanya kekuatan besar Seno. Berhentilah membual orang rendahan sepertimu. Bisa dapat rekan bisnis seperti apa? Yang lebih hebat dari keluarga Chu mustahil. Bagaimana kalau aku cari pavilion bintang? Boleh juga wawasanmu, tapi cuman sedikit. Apa kamu tahu pavilion bintang eksistensi seperti apa itu? Yang bahkan ditakuti keluarga besar kota. Raksasa sebesar itu memangnya ada hubungan denganmu. Dasar idiot yang sudah gila. Hari ini grup Su pasti hancur, aku yang jamin. Sialan, dari mana Jalang ini beraninya bicara begitu pada Tuan Tio cari mati? Kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa beraninya melantur di depan ketua pavilion bintang? Ketua pavilion bintang, kenapa bisa ada di sini Tuan Tio Jalang sialan ini? Pasti orang suruhan Seno, cepat habisi dia. Sialan, kenapa aku memelihara anjing bodoh sepertimu? Kalau aku belum pernah lihat wajah ketua mana, mungkin aku bersikap sesopan ini. Mohon redakan amarah Anda. Saya Tio, pewaris keluarga Chu saat ayah saya berkunjung dulu. Saya beruntung bisa bertemu Anda. Senang bisa bertemu lagi hari ini. Kamu CEO grup Su, Vivian. Salam ketua. Bodi rata dan kurang berisi, tapi parasmu lumayan juga. Kamu sungguh beruntung. Kamu yang mau kerja sama dengan kami. Ketua, apa Anda kesini untuk inspeksi grup Su cuma perusahaan kecil? Aku rasa, dengan status keluarga Chu di kota Shen, kitalah mitra terbaik Anda. Saat ketua bicara, apa urusanmu banyak omong? Kamu. Aku bisa setuju kerjasama dengan grup Su. Dan juga bisa berikan rute global pavilion bintang untuk kalian pakai tanpa syarat. Ketua, aku nggak salah dengarkan kamu mau kasih rute global gratis ke grup Su kecil ini. Kamu pasti Tio. Gimana pavilion bintang beroperasi, apa urusannya sama kamu? Nona keluarga Chu sudah dengar soal aturan pavilion bintang. Pavilion bintang cuma beraliansi dengan keluarga elit kelas atas. Hari ini kamu langgar aturan demi grup Su yang mau bangkrut, nggak takut rusak kepentingan keluarga elit dan mancing aksi balas dendam dari kota Jing. Kurang ajar. Rute pavilion bintang ini mau kukasih ke siapapun terserah aku. Nggak pantas orang rendahan sepertimu ikut campur. Bahkan para petua dari keluarga elit yang berdiri di sini juga nggak berani pakai nada ini. Kalau bicara sama aku, apalah kamu yang cuma dari keluarga Chu Kota Shen ini? Gimana Bu Vivian tawaranku yang barusan? Kamu setuju atau enggak? Nona Rina, nggak ada yang gratis di dunia ini. Sebenarnya apa syaratnya darimu? Aku mau kamu ninggalin pria yang nggak berguna ini. Dan ikut sama aku Rina nggak punya hobi lain. Selain memuja keindahan tukar pria parasit itu, buat bikin keluarga Su sukses instan, kesepakatan ini sangat untungkan. Nona Rina, meskipun kekuatan grup Su itu kecil, tapi aku Vivian paham prinsip sadar betul. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang pantang disentuh Seno itu adalah suami sahku. Dan juga ayah dari ketiga anakku.
Sekalipun proyek 1000 negara hancur, aku nggak akan pernah korbankan keluargaku. Demi dapatin keuntungan yang kotor. Niat baikmu aku terima. Terima kasih. Oke, semoga kamu nggak nyesel karena kebodohanmu ini. Kita pergi. Udahlah Rina, berhenti main-main. Dasar brengsek kamu, Seno. Nggak ada selera humornya banget, bosenin banget. Udahlah Bu Vivian, tadi itu cuma candaan doang, nggak main-main lagi. Sekarang dengan resmi, aku nyatakan Pavilion Bintang bakal jadi mitra. Dan terimalah ini. Mari berkenalan lagi. Aku adalah teman seperjuangan Seno terdekat. Panggil saja aku Rina. Ternyata teman seperjuangan. Terima kasih Rina, suamiku Seno bisa berteman denganmu. Itu sungguh keberuntungannya. Anda salah. Bisa menikah dengannya, kaulah wanita paling beruntung di dunia. Nona Rina, apa maksud ucapanmu? Tidak apa-apa, hanya asal bicara saja. Nona Rina. Kalau aku tak salah ingat, keluarga Ye Kota Jing adalah sekutu inti terpenting Pavilion Bintang kalian kan? Memangnya kenapa kalau iya? Saya dan keluarga Ye sangat dekat. Aset keluarga Su ini adalah persembahan keluarga Chu khusus disiapkan untuk keluarga Ye hari ini Anda. Demi grup Su yang mau bangkrut, rela bermusuhan denganku. Apakah Anda tak takut memancing amarah keluarga Ye? Keluarga Ye memanglah besar, tapi jika dibanding Seno, mereka tidak ada apa-apanya. Benarkah begitu Seno? Aku baru tahu pengantar makanan sepertimu. Ternyata lebih penting dari keluarga Ye Kota Jing. Bisakah kau diam? Tio, kau berkali-kali menghina istriku, bahkan mengancam putriku. Sudah kubilang yang berani usik keluarga Seno harus membayar mahal. Kupatahkan kedua kakimu agar kau tak cari masalah lagi sekarang. Kakak ipar Kak Seno, aku salah. Anggap saja aku angin lalu aku pergi sekarang. Kali ini backingan keluarga Chu pasti akan muncul. Seno? Seno? Barusan aku berpikir kini proyek itu sudah tak kurang apapun. Kamu harus berdiri di mimbar umumkan kepada negara H kebangkitan grup Su. Baiklah, kalau begitu aku naik dulu. Rina, kamu bersiaplah. Kemana Rina masih saja suka hilang tiba-tiba? Sudahlah, kita bahas lagi setelah konferensi pers. Para hadirin sekalian, tadi terjadi sedikit masalah. Tapi tak masalah, aku ingin umumkan kepada semuanya Pavilion Bintang akan menjadi. Dalam proyek 1000 negara, satu-satunya mitra pengiriman grup Su kami akan membagi rata keuntungan dengan Pavilion Bintang. Hei, siapa yang kampungan sekarang? Kebangkitan keluarga Su tak terbendung. Kalau tahu begitu, seharusnya kita menahan tekanan keluarga Chu untuk bekerja sama. Kita bisa numpang di kapal besar Pavilion Bintang. Sudahlah kalau kamu punya keberanian itu. Kamu pasti sudah pidato di atas sana. Konferensi pers hari ini selesai, terima kasih semuanya. Ayah bunuh Seno, aku cacat. Tenang nak. Ayah pasti balas dendam. Ayah sudah cari tahu semua informasi tentang Seno. Dia adalah anak si obat manusia yang dulu disuruh keluarga Ye tangkap. Apa? Kamu pulihlah dengan baik. Ayah akan pergi ke keluarga Ye. Kita sudah sampai di rumah. Ayah sangat hebat hari ini. Iya, ayah adalah Superman. Lalu apakah ibu tidak hebat? Ibu juga hebat. Sudahlah, kalian selalu saja membela ayah sana pergi main. Aku tidak menyangka masalahnya bisa selesai selancar ini. Itu karena Vivian kita, orang baik selalu dilindungi Tuhan. Sudahlah, tidak usah merayuku, sekarang kamu harus jujur padaku. Jujur tentang apa? Kamu pura-pura bodoh ya? Tentu saja soal kamu dengan sang ketua Pavilion Bintang, kalian punya hubungan apa? Mengaku sejujurnya. Tidak ada hubungan apa-apa. Hanya rekan seperjuangan teman. Waktu itu, aku juga tidak tahu. Kalau dia berstatus tinggi, baru saat kami akan berpisah, dia memberitahuku. Oh, kalau begitu tolong jelaskan apa maksudnya rekan seperjuangan yang intim? Aduh, bukankah sesama rekan memang intim? Seno benar hanya buka baju untuk obati luka. Cuman hubungan rekan biasa. Rina. Ketua. Ya ampun Vivian, jangan panggil ketua. Panggil aku Rina saja ketua. Kok kamu bisa masuk?
Konferensi pers bosan aku di kota Shen tak punya sanak saudara, terpaksa aku menumpang pada kalian. Jadi aku pakai trik buat masuk. Nona bercanda. Dengan identitas Anda sebagai ketua Paviliun Bintang, tempat mana yang tak bisa Anda tinggali? Tapi sebagai penolong besar grup Su. Dan juga rekan seperjuangan Seno, wajar jika aku menumpang pada kalian. Silakan saja, aku masih harus menjaga anak aku ke atas dulu. Seno, waktu itu bawah dadaku terluka, tapi kamulah yang membalut lukaku dengan hubungan kita ini. Kamu tak bisa mengusirku, kan? Nona besar, jangan kerjai aku lagi, perut bawahmu yang terluka. Wajar kan kalau aku membalut lukamu? Aku juga nggak salah bilang perut bawah kan ada di bawah dada, lihat. Ada bekas luka, kamu hebat. Aku tak berani macam-macam. Aku pergi. Tunggu. Aku ada urusan penting. Apa? Fandi dan Wawan dapat perintah darimu periksa keluarga Chu secara menyeluruh untuk urusan masa lalu, kan? Apa yang kamu temukan? Kamu menyakitiku kasar sekali, tapi aku sangat suka. Seriuslah sedikit. Bosan. Setelah aku dapat kabarnya, aku gunakan seluruh jaringan intelijen untuk memeriksa keluarga Chu secara menyeluruh. Keluarga Chu adalah mata-mata Istana Cahaya yang ditanam di negara Ha. Tapi logikanya Istana Cahaya remehkan keluarga kecil seperti ini. Jadi aku terus mencari petunjuk. Temukan backingan keluarga Chu. Siapa? Kota Jing. Keluarga Ye, sepertinya mereka adalah mata-mata terbesar Istana Cahaya yang ditanam di negara Ha. Dulu Tio sebutkan, keluarga Y, aku tahu. Keluarga Chu berhubungan dengan keluarga Y, tapi tak kusangka, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Jing, malah jadi anjing Istana Cahaya. Dulu kamu pernah bilang, kamu cuma tahu tentang ayahmu, tapi tak tahu tentang kakekmu. Dan setelah ayahmu meninggal, kamu pun menjadi yatim piatu. Orangku di dalam arsip rahasia menemukan asal-usul ayahmu. Ayahmu adalah bagian dari 4 keluarga besar kota Jing, putra sulung keluarga Yu. Sedangkan kamu cucu dari Timan, si orang terkaya di negara Ha. Tidak mungkin. Kamu bilang ayahku putra sulung keluarga Yu, kenapa keluarga Chu masih ada? Timan kenapa tak balaskan dendam ayahku? Aku kurang tahu alasan pastinya. Tapi asal-usul ayahmu memang kunci dia kehilangan nyawa. Bagus. Beraninya keluarga Chu, beraninya keluarga Ye. Nanti ikut denganku. Aku akan habisi keluarga Chu. Aku bisa ikut denganmu, tapi aku sudah banyak bantu kamu. Harusnya kamu berterima kasih padaku, kan? Gimana? Peluk aku sebentar saja. Seno brengsek. Sial, Rina, kamu menjebakku lagi. Seno dasar brengsek. Dasar maruk tak tahu malu cowok brengsek. Ngapain kamu masuk keluar? Vivian, kamu salah paham. Aku dan Rina tak seperti yang kamu pikirkan. Seno, aku tak peduli hubungan kalian. Aku cuma punya satu permintaan. Jangan sakiti anak. Vivian, dengarkan penjelasanku. Jangan sentuh aku. Tante cantik, kenapa papa dan mama bertengkar? Karena papa dan mama saling sayang, makanya mereka bertengkar. Lalu tante cantik apa akan bertengkar dengan papa juga? Kadang bertengkar juga. Lalu tante cantik apa juga mama kami? Apa kalian ingin tante cantik jadi mama kalian? Iya, 1 papa 2 mama. Jadi kita bertiga tak perlu berebut lagi. Aku mau tante cantik jadi mama. Oke, tante turuti dasar anak pintar. Vivian, jangan memaksaku. Kenapa kamu mau pukul aku ya? Aku harus berikan pelajaran hari ini. Seno, lepaskan aku. Tidak mau, aku harus beri kamu pelajaran biar kamu kapok cemburu. Papa jangan. Jadi kamu mau jadi ibu angkat mereka? Kenapa kamu pikir aku tak pantas atau tak layak jadi ibu angkat mereka? Bukan.
Statusmu sangat terhormat, kami merasa tidak sepadan. Sudahlah anak Seno. Itu berarti anakku juga kamu. Nona jangan bicara. Kalian berdua hari ini siapapun itu, salah satu harus tidur denganku. Aku doyan laki-laki dan perempuan loh. Kamu aku. Sudahlah, aku ada urusan pergi dulu, pikirkan baik-baik ya. Seno? Aku nurut saja. Aku juga ada urusan duluan ya. Jangan tertawa, Mama mau jadi monster besar untuk menangkap kalian. Ini untukmu Tuan Ketua. Perlengkapanmu yang dulu. Tak disangka, setelah sekian lama bisa bertarung bersamamu lagi. Baiklah. Balas dendam yang kutunggu selama ini akan dimulai hari ini dari keluarga Chu. Kamu sudah hilang cukup lama, apa masih sanggup? Perlu aku panggil lebih banyak orang? Tidak perlu, hari ini akan kubuat keluarga Chu tahu. Apa itu kekejaman aku? Seno, kau pantas mati. Bahkan bioteknologi Istana Cahaya tak bisa membuatku berdiri lagi. Aku ingin kau mati. Sial, dan juga Vivian itu, tunggu sampai aku dapat obat biologis yang terbaru dari Istana Cahaya. Dan sembuhkan kakiku, aku pasti akan menyiksamu. Siapa yang izinkan kamu bergerak? Cari mati kau. Siapa di luar? Sudah kubilang tanpa izinku tak ada yang boleh masuk keluar. Tio, kau benar-benar bajingan sejati. Seno, nyalimu besar juga. Aku kebetulan lagi pusing cari kamu, Seno. Apa yang kau perbuat padaku pasti akan kubalas ribuan kali lipat pengawal-pengawal. Seno, apa yang mau kau lakukan saat pengawal datang nanti mereka takkan ampuni kamu? Apa yang mau kulakukan? Aku akan habisi keluarga Chu. Soal pengawalmu itu, ada di sini. Semua anggota keluarga Chu sudah kuurus semua, tapi Johan beruntung dia tidak di rumah. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Beritahu aku kemana Johan pergi. Yahku ayahku pergi ke keluarga Yeo. Biar ku tanya sekali lagi padamu, soal obat manusia keluarga Yu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Biar aku ngomong. 10 tahun lalu, keluarga Chu dapat kabar ada pria bermarga Yu di kota Shen. Minta kami menculiknya, kami pun melakukannya. Kalian bawa kemana orangnya? Kota Jing kami bawanya ke keluarga Ye. Keluarga Ye bilang darah orang ini ajaib sangat berguna. Keluarga Ye juga janji bisa gabung Istana Cahaya setelah beres. Benar, kamu tak boleh bunuh aku orang Istana Cahaya. Kalau kamu bunuh aku, Istana Cahaya tak akan melepaskanmu. Oh, kelihatannya Istana Cahaya sangat kuat. Tentu saja Istana Cahaya mengendalikan kekuasaan tertinggi setengah bumi. Semua musuh Istana Cahaya sudah mati semua. Lagi pula, Istana Cahaya punya bioteknologi. Top dunia terikat dengan banyak pejabat tinggi dari berbagai negara. Seno, kalau kamu tahu diri lepaskan aku sekarang juga aku bisa biarkan kamu hidup kalau tidak. Kamu dan Vivian si jalang itu dan Rina dari Pavilion Bintang ini akan dijadikan obat manusia jadi suplemen untuk para bos barat, Seno. Kamu cuman rakyat biasa, kamu tak berani bunuh aku. Coba kutanya apa Pavilion Abyss takut Istana Cahaya? Pavilion Abyss? Tentu saja tak takut. Lalu menurutmu ketua Pavilion Abyss berani bunuh kamu tidak? Ketua tentu saja berani, tapi kamu ini cuma pengantar makanan kamu. Kau brengsek. Jangan salah sebut namaku di neraka. Yang membunuhmu, ketua Pavilion Abyss Seno. Mulai dari sekarang, pembunuh tahun itu, Rina jangan hentikan aku. Aku masih mau minum. Seno, kamu nggak apa-apa kok minum banyak banget. Ku kembalikan suamimu. Jangan salah paham ya, aku nggak cari kesempatan loh. Temani Seno baik-baik ya. Dia menanggung terlalu banyak beban. Anak-anak udah tidur belum? Aku mau lihat putri angkatku. Hei, bicara yang jelas dong. Seno. Hati-hati. Ayah. Jangan takut. Bunuh. Seno? Sebenarnya siapa kamu? Kamu bisa manggil Wawan, terus temanan sama ketua Pavilion Bintang. Semua bualanmu itu ternyata jadi kenyataan. Pavilion Abyss. Kamu ngomong apa? Vivian, kamu putih banget. Seno dasar brengsek, lagi mabuk aja masih genit. Aku masih kira pikiranku beneran lagi kacau, ternyata kamu emang bajingan tulen. Mabuk aja sana.
Tio sayangku. Siapa yang lakuin ini? Putra kesayanganku. Ayah pasti balaskan dendammu. Cepat selidiki cari tahu siapa pelakunya. Tuan, saya cuma punya putra ini, Anda harus balas dendam untukku, tidak berguna. Putramu beraninya dibandingkan dengan urusan Ketua Johan, sebaiknya kamu tahu prioritas. Kalau tidak, saya tidak berani. Bagus kalau tugas keluarga Yeberes Ketua tidak akan mengecewakanmu. Anak, kamu bisa punya sebanyak yang kamu mau. Ucapan Tuan benar. Kamu pergi panggil Yosua kemari. Baik. Anak baik ayah tahu kamu suka Vivian itu, ayah janji. Pasti akan membuat dua orang itu menerima balasannya. Pergilah dengan tenang. Maafkan saya, Tuan, saya tadi lepas kendali. Paman-paman memanggilku. Tuan Tio, siapa yang melakukannya? Nangis melulu. Ngapain nangis, gimana kalau mengganggu Tuan? Paman-paman kenapa? Cuman kehilangan seorang putra bukan masalah mulai sekarang. Kamu adalah putra Johan. Baik, Ayah. Aku akan menuruti segala perintahmu. Tuan Tio, Kematianmu tidak sia-sia. aku bakal bakar banyak uang kertas. Sudahlah, sini. Seno, bangunlah. Jam berapa ini, Seno? Aku baru saja dapat kabar Tio terbunuh kemarin. Tio brengsek itu sering berbuat jahat, mati juga wajar. Jangan omong kosong, apa ini ada hubungannya denganmu? Kemarin aku minum banyak, mana mungkin itu aku? Jangan mikir macam-macam, aku tak akan buat masalah untukmu. Baguslah kalau tahu Johan sangat menyayangi putra. Aku tak mau pada proyek 1000 negara ada masalah saat baru mulai. Tenang saja istriku. Aku tahu batasan. Sudahlah, cepat pakai bajumu, nenek baru saja kasih kabar, suruh kita segera ke kantor. Oh, oke. Vivian dasar wanita kejam. Sudahlah, aku juga tidak keras-keras. Tidak keras katamu. Kalau meleset sedikit saja. Kebahagiaan sisa hidupmu bisa hilang, kamu tahu tidak? Sakit. Ini lagi di kantor nih. Bicara apa sih kamu? Cepat jalan, bakal telat nanti. Nenek aku datang. Istriku tunggu aku. Ada nenek di sini, jangan asal bicara. Tidak apa-apa, wajar kalau anak muda bermesraan. Baguslah, nenek juga berharap bisa cepat menimang Cicit. Nenek. Baiklah, karena kalian berdua sudah datang, nenek akan bicarakan hal serius. Vivian, nenek sudah tua, ada banyak hal yang tak bisa nenek urus lagi dalam proyek 1000 negara kali ini. Berkat kau dan Seno Group Su bisa melewati rintangan. Karena itu nenek memutuskan, mulai hari ini akan serahkan posisi kepala keluarga. Mulai sekarang semua urusan Grup Su akan jadi tanggung jawabmu. Semua orang di keluarga Su harus menuruti perintahmu. Nenek. Dan ada satu hal lagi. Orang tuamu ke luar negeri berobat. Sebelum pergi, meminta aku umumkan satu hal, Yosua adalah pengkhianat. Berkali-kali bahayakan Grup Su. Mulai hari ini, Yosua bukan lagi bagian dari Grup Su dan akan segera dicoret dari silsilah keluarga. Dasar tua bangka, tak perlu kau repot mencoretku, tempat busuk seperti keluarga Su ini tak pantas untukku. Yosua, kau bukan lagi anggota Grup Su, keluarga Su tidak menerimamu keluar kau. Dasar anak durhaka, sedang apa kau kemari? Vivian, jangan terlalu besar kepala Grup Su yang sekecil itu, sama sekali tak kuanggap. Dan untukmu nenek tua jelek. Dor? Nenek-nenek nggak apa-apa. Yopo, ternyata kamu pelakunya. Ya memang aku, terus kamu mau apa? Biar ku beritahu ya, si tua ini sudah minum racun di dalam teh yang kuberikan. Nggak sampai 15 menit, dia pasti mampus.
Dasar binatang, nenek sangat sayangi kamu waktu kecil. Menyayangiku, dia berikan posisi ketua padamu, dan kamu bilang dia menyayangiku. Tapi itu nggak penting lagi. Kemarin Tuan Johan angkat aku jadi putranya mulai kemarin. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Chu, keluarga Su kecil. Bisa kuhancurkan hanya dengan satu jari. Kalau mau penawarnya berlutut dan mohon padaku, kalau aku senang, mungkin aku bisa beri. Kamu cari mati. Siapa yang berani menyentuhnya? Salam, Tuan. Kerja bagus. Setelah urusan ini selesai, aku akan memberimu hadiah. Terima kasih, Tuan. Seno, asal kamu tahu ya, beliau adalah master dari keluarga Ye. Ilmu abal-abalmu itu bukan apa-apa di depan keluarga Ye. Lagi pula racun di dalam tubuh tua bangka itu adalah resep rahasia Tuan ini. Selain Tuan ini, nggak ada yang bisa sembuhkan. Kalau kamu lukai aku sedikit pun. Dewa pun nggak akan bisa selamatkan dia. Sudahlah, langsung ke intinya saja. Baik, Tuan. Kalau ingin nyawa si tua ini selamat, serahkan proyek 1000 negara. Biar ku beritahu kalian ya, keluarga Ye incar proyek. Tanda tangani, dia akan hidup. Kalau tidak mati-mati. Aku tanda tangan. Cepat berikan penawarnya, Seno. Jangan halangi aku. Jika proyek hilang, kita akan cari cara lain. Kalau terjadi apa-apa pada nenek, aku akan merasa bersalah atas kebaikannya membesarkanku. Sungguh mengharukan. Tapi aku berubah pikiran sekarang, masih ada waktu. Aku mau kamu bersujud 20 kali, kalau tidak, kamu tetap tak bisa selamatkan dia. Baik, aku akan bersujud asalkan kamu tidak menyakiti nenek. Seno. Vivian. Buat apa kamu bersujud pada dia? Orang yang plain-plain sepertinya, apa kamu masih percaya padanya? Habis harus bagaimana lagi kok aku bisa melihat nenek mati? Tidak apa-apa. Serahkan masalah ini padaku. Nenek dan grup Su akan baik-baik saja. Seno. Sudah dalam situasi seperti ini, kamu masih saja membual. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. Kalau si tua ini mati, Vivian pasti benci kamu seumur hidup. Hanya racun sepele, bisa ku selesaikan dengan mudah. Dasar bocah, tidak tahu diri kamu, Seno kan? Aku akui, kamu jago bertarung. Tapi ilmu racunku ini adalah warisan dari zaman kuno serbuk maut ini, hanya aku yang bisa sembuhkan. Dengar itu, Seno. Sisa 3 menit lagi. Aku sarankan padamu, cepat berlutut dan jilat sepatuku. Aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, kamu sendirilah yang kirim si tua ini ke neraka sebagai pembunuhnya. Seno, jangan main-main lagi. Ayo kita selamatkan nenek dulu. Vivian. Nenek kamu tidak apa-apa. Ini. Darah dewa. Ternyata benar kamu, Seno. Kamu adalah anak dari obat manusia itu. Hahaha, dulu keluarga Ye melakukan kesalahan karena telah biarkanmu kabur. Hari ini kamu tidak akan bisa kabur lagi, cepat kemari. Seno, oh Seno, darahmu memang sama seperti ayahmu, merupakan suplemen kelas atas. Asalkan bisa menangkapmu, status keluarga Ye di Istana Cahaya akan meningkat dengan drastis. Sedangkan kamu, lebih baik patuhlah jadi obat untuk dinikmati para petinggi. Serang keluarga Ye. Kalian sudah tak bersembunyi lagi ya? Sembunyi, asalkan keluarga Ye dapat proyek itu, ditambah dengan kekuatan darahmu. Keluarga Ye baik dari sisi ekonomi maupun kekuatan akan jadi nomor 1 di negara H. Siapa di negara H yang berani membantah? Buat apa harus sembunyi lagi, serang? Hajar dia jangan sampai mati, tapi hajar dia sampai setengah mati. Rasakanlah ramuan penguat yang terbaru Istana Cahaya untuk pasukan berani mati ini. Tidak mungkin. Mereka ini masing-masing kemampuannya setara melawan 1000 orang. Mana mungkin kamu sekuat ini? Pikiranmu memang terlalu sempit. Dasar katak dalam tempurung, mana mungkin kau paham seberapa kuatnya aku. Siapa yang berani bergerak? Tetua Agung, aku datang terlambat. Salam wakil kepala keluarga. Enyaklah. Urusan sekecil ini saja tak becus. Baik. Seno, tak kusangka kau punya sedikit kemampuan. Tapi hari ini kau harus mati. Hanya dengan kematianmu keluarga Chu bisa berjaya. Silakan coba. Ini wakil kepala keluarga Ye Longqi, salah satu dari 10 ahli terbaik Istana Cahaya. Menghadapi sampah sepertimu, Tuan Longqi bisa menghabisimu dengan 1 tangan.
Seno, hari ini adalah ajalmu. Anak muda, kau pasti putra Lino. Ngomong-ngomong, aku bisa menjadi ahli terbaik itu berkat darah ayahmu. Setelah aku meminum darahmu, aku akan jadi nomor 1 di dunia. Kalian ayah dan anak juga tak rugi bertemu di dalam tubuhku hitung-hitung reuni. Akhiri hidupmu sendiri. Mengingat kau masih ada gunanya. Aku akan buat kematianmu tak begitu menyakitkan. Hanya dengan kekuatanmu itu, masih jauh dari cukup karena kau merasa hebat. Aku akan keluarkan 10% kekuatanku untuk bermain denganmu. Bocah arogan. Bagaimana mungkin? 10 ahli terbaik apanya hanya semut? Tidak mungkin. Vivian? Vivian? Kamu nggak apa-apa. Seno. Kamu memang kuat. Tapi besok kakakku akan mewarisi posisi ketua Pavilion Abyss. Setelah dia mendapat warisan, ketua, dia akan turun tangan langsung Seno. Setelah besok akan jadi hari kematianmu. Aku akan memakan dagingmu dan meminum darahmu. Kamu nggak apa-apa. Seno, soal hari ini terima kasih banyak. Kamu harus jaga Vivian baik-baik. Aku pamit dulu. Seno. Siapa kamu sebenarnya? Ada apa dengan Istana Cahaya dan keluarga Y? Vivian, sekarang ada hal penting yang harus kulakukan. Akan kujelaskan semuanya setelah aku kembali. Oke? Oke, hati-hati. Aku menunggumu pulang. Ketua Pavilion Abyss keluarga Rina. Ada apa dengan masalah keluarga Y? Seno baru dapat kabar ketua keluarga Y telah dapat dukungan 3 sesepuh agung Pavilion Abyss. Besok akan adakan upacara penobatan di Hotel Kota Jing. Baiklah. Aku mengerti 3 tua bangka buta itu. Aku belum mati, mereka sudah mau ganti orang. Berangkat ke Kota Jing. Kalian bertiga belajarlah yang baik di rumah. Ibu akan segera pulang. Ibu apa ayah pulang bersamamu? Ayah ada urusan. Ibu pulang temani kalian dulu. Anak baik? Hormat ketua. Bagaimana situasinya? Ketua Tantra, ketua keluarga Y adakan upacara penobatan di sini. Hampir semua tamu sudah datang. Bagus. Ikut aku ke dalam. Aku ingin lihat apa dia berhasil menjadi ketua. Seno, kau benar-benar bernyali. Kau tahu ini tempat apa? Bukan tempat untuk orang kampungan mau cari mati. Kau berani memukulku? Aku tidak punya waktu melayanimu, suruh Tantra keluar. Kurang ajar, kau pikir kau siapa beraninya memanggil nama dia, cari mati pengawal, hajar dia. Seno, perkataan wakil kepala keluarga memang benar. Kau benar-benar berani datang buat kekacauan di sini. Aku katakan sekali lagi. Suruh Tantra keluar atau kalian semua mati hari ini. Seno, sialan, kau sangat sombong, tapi setiap orang punya kelemahan-kelemahanmu. Pasti adalah Vivian. Apa yang kalian lakukan pada Vivian? Kami hanya gunakan sedikit taktik. Mengundang dia bertamu ke keluarga Y. Waktunya hampir tiba. Seno, bukannya kau sangat hebat? Apa kau berani bertaruh dengan nyawa istrimu, asal kau tahu, cari mati kau. Masih berani bergerak, coba saja sentuh aku. Kalau aku terluka sedikit saja, akan kubuat Vivian kehilangan 1 tangannya. Aku jadi ingin lihat gimana caramu buat tangan Vivian putus. Apa? Vivian, kamu baik-baik saja. Mana mungkin dia kenapa-kenapa, habis tidur langsung sampai di sini. Sudah susah payah tapi tidak dipedulikan. Rina, tolong bantu aku satu hal. Keluarga Y selalu menghalalkan segala cara. Kamu kirim orang untuk ikuti Vivian.
Aku takut mereka mencelakainya. Bukannya bagus kalau dia dicelakai? Biar posisiku bisa naik jadi ibu kandung. Rina, Iya. Dasar orang tidak peka. Aku akan berangkat. Melindungi istri ketua. terima kasih Rina. Kamu benar-benar beruntung, tepat pada waktunya. Sekarang, aku tanya kamu sekali lagi, memangnya kenapa kalau kamu terluka? Nona Rina, apa kamu mau melawan keluarga Y? Sekuat apapun, Pavilion Bintang bukan tandingan Pavilion Abyss. Keluarga Y apaan tuh? Coba aku lihat siapa berani remehkan keluarga Y. Sepertinya keluarga Y benar-benar diremehkan, malah dihina oleh beberapa anak muda kalian. Kalian memancing minatku. Aku akan buat anggur dengan darah kalian. Kakak, dia adalah putra Lino. Oh, tidak disangka hari ini. Aku dapat kebahagiaan ganda obat manusia yang kucari lama. Malah antarkan dirinya sendiri. Bocah, aku akan biarkan darahmu dimanfaatkan sepenuhnya. Matilah. Hentikan. Kenapa kepala keluarga Yu datang? Bukankah katanya dia menjaga wilayah barat? Benar keluarga Yu dan keluarga Y tak pernah berhubungan. Ada apa dengan hari ini? Tuan Timan, kau tidak menjaga wilayah barat, malah datang ke upacara penobatanku. Apa untuk memberiku selamat, menjaga wilayah barat? Aku menjaganya bertahun-tahun, tapi di dalam negara H ada Antek bekerja sama dengan Istana Cahaya. Apa gunanya aku menjaganya? Tuan Timan Antek yang kau maksud bukan aku kan? Baguslah kalau kau mengakuinya, serahkan nyawamu. Timan, oh Timan, seandainya saat aku bunuh putramu untuk dijadikan obat, kau bertindak, aku belum tentu menjadi lawanmu. Siapa sangka demi jaga wilayah barat, kau bahkan tidak membalas dendam. Kalau baru datang sekarang, sudah terlambat Tantra. Kau sebagai orang negara H, kenapa harus sampai sejauh ini? Kenapa menjadi pengkhianat negara H? Aku sudah lama jadi orang barat. Apa bagusnya negara H yang busuk ini membuatmu berdedikasi lama? Aku bukan menjadi pengkhianat. Aku memilih tempat yang lebih baik. Istana Cahaya memberiku yang nomor 1 di dunia kekuatan dan nyawa. Memberi kehormatan pada garis keturunan, omong kosong. Itu kau dapatkan dengan korbankan nyawa rakyat. Nyawa rakyat tidak ada artinya. Bisa melayani. Kamu Seno kakek. Ini aku. Seno kakek minta maaf padamu waktu insiden dulu kakek tak ada waktu mencarimu kakek. Jangan bilang begitu. Waktu aku tahu identitas kakek aku, memang benci kakek. Tapi hari ini aku sadar, kakek adalah kebanggaanku. Terlebih lagi kebanggaan ayah keluarga Yu. Kita mementingkan negara dibanding keluarga. Aku sungguh tak ingin ganggu kalian, tapi waktunya sudah hampir tiba. Kalian bernostalgia di alam baka saja setelah kalahkan Timan sang mantan nomor 1 di dunia. Invasi Istana Cahaya ke negara H tak akan ada halangan lagi, dan kamu Seno akan jadi obat utamaku untuk naik takhta. Tantra selama ada Pavilion Abyss. Kau takkan pernah berhasil menjadi raja, seekor anjing boleh saja menggonggong. Tapi jangan terlalu sombong. Pavilion Abyss. Di Pavilion Abyss, kekuatan yang berkuasa. Aku sudah sejak lama mendapat pengakuan 3 sesepuh agung aku ini ketua Pavilion Abyss yang baru. Seluruh Pavilion Abyss, siapa yang berani menghalangiku? Istana Cahaya dan Pavilion Abyss, 2 faksi terkuat di dunia, sudah ada di tanganku. Apa aku tak bisa jadi raja? Apa Tantra ini tak pantas jadi raja? Cucuku cepat pergi kakek yang akan menahan dia, ingatlah. Keluarga Yu kita selalu setia pada negara H. Turun-temurun. Kakek simpan saja kata-kata itu untuk ketiga cicit. Kakek nanti tenang saja, biar aku yang urus di sini cucuku. Kakek sudah kehilangan ayahmu. Tak boleh kehilanganmu juga. Tantra itu terlalu kuat. Aku cuma bisa tahan beberapa menit. Kalian cepatlah pergi. Kalian berdua malah saling... Hati-hati cucu. Kakek tenang saja. Biar aku yang urus. Tidak mustahil, aku memakai obat Istana Cahaya berupa cairan biologis terbaru. Kekuatanku setara setengah dewa, mana mungkin kau bisa menang dariku. Aku cuma pakai sedikit kekuatanku, mau kalahkan aku mimpi saja. Asal kau tahu, negara H tak boleh direndahkan. Bagi Antek sepertimu, akan kukirim kau ke neraka. Sesepuh agung Pavilion Abyss tiba. Hahaha, langit masih melindungiku.
Di dalam warisan bawaan sesepuh agung, ada kekuatan magis setara dewa. Asalkan aku menerima warisannya, kau takkan mampu melawanku sesepuh. Cepat berikan warisannya padaku, aku mau naik takhta sekarang. Seno, tunggu sampai aku mendapat warisannya, hidupmu akan segera tamat. Aku akan kerahkan seluruh pasukanku untuk melenyapkan kalian semua. Salam hormat untuk Ketua Pavilion Abyss. Ke arah mana kalian berlutut itu, akulah Ketua Pavilion Abyss Lancang. Ketua, akhirnya kau menampakkan diri. Seandainya kami tak memancingmu, kau mau sembunyi sampai kapan? Pantas saja kalian bertiga tiba-tiba mendadak memilih ketua. Ternyata ingin memancingku kemari. Apa tidak mungkin, bukankah ketua sebelumnya terluka dan pensiun? Mana mungkin itu kau? Kalau aku selidiki segala tindakmu dengan identitas Ketua Pavilion Abyss, apa kamu masih berani muncul jika aku tak sembunyikan? Bagaimana bisa buat kamu membongkar kedokmu sendiri? Kau telah berkhianat pada negara Tidak, kau tak boleh membunuhku, kau halangi rencana Istana Cahaya. Hidupmu takkan lama lagi, Istana Cahaya juga harus dihancurkan. Kau turunlah duluan, bukakan jalan untuk tuanmu. Menyambut kepulangan ketua, menyambut kepulangan ketua. Baik, sampaikan perintahku. Musnahkan sisa Istana Cahaya di seluruh negeri negara H. Kita tak boleh diserang asing. Siap. Jadi, kau adalah Ketua Pavilion Abyss. Sekaligus cucu orang terkaya di negara. Benar sekali. Dulu aku menyamar di kota Shen untuk selidiki kebenaran kematian ayahku. Aku baru bisa bertemu denganmu dan ketiga putri kita. Vivian, terima kasih telah memberiku keluarga. Mari kita pulang ke kota Shen. Aku akan beri kamu pernikahan paling megah di dunia. Kakek. Ya, cucu menantuku tersayang. Bagusnya aku Timan sudah tua. Tapi karena punya cucu sepertimu, hidupku sekarang merasa tenang. Tak kusangka ternyata kaulah sosok yang membuat seluruh negara timur takut pada Ketua Pavilion Abyss. Dasar anak nakal, kau bahkan tidak mencari kakek. Kakek aku juga tidak tahu kalau kau adalah dewa perang setelah kejadian saat itu. Aku terus fokus pada kultivasi dan misi. Kalau bukan karena selidiki Istana Cahaya aku. Sudahlah, nak. Kakek cuma bercanda. Aku sembunyikan identitas sebagai kepala keluarga Yu untuk berjaga di barat. Ini bukan salahmu. Mulai sekarang kaulah kepala keluarga Yu. Tapi harus kau ingat, selalu utamakan negara baru keluarga. Kakek, tenang saja, pasti akan kulakukan. Kakek, kau mau kemana? Ku dengar kalian bilang, aku punya 3 cicit di kota Shen. Tentu saja aku akan menemani cicitku. Aku juga ikut. Ibu angkat ini tak boleh